Program berikut ini didanai oleh rekan dan mitra pelayanan dari Joyce Meyer Ministries. Kau harus ingat bahwa Tuhan punya rencana yang khusus untuk setiap pribadi dan sempurna untuk setiap kita. Dan kita harus berhenti melihat orang lain yang coba mencari tahu mengapa kita tak punya yang mereka punya. Di luar kendali dan menyukainya. Dan aku tidak bicara, kau berada di luar kendali dan lakukan apapun yang kau mau. Aku bicara tentang berhenti berusaha kendalikan orang lain dan keadaan dan bahkan terkadang Tuhan, dan belajar bagaimana melepaskan stres, dan kamu suka. Ada dua cara kita bisa lihat. Pertama, kau tak biarkan siapapun kendalikanmu. Itu bukan kehendak Tuhan, itu tak baik untuk mereka dan tak baik untukmu. Dan kau tidak ingin coba kendalikan orang lain. Keinginan mengendalikan berakar pada keegoisan. 1 Korintus 13, 4 dan 5. Kasih itu sabar, murah hati. Ia tidak cemburu atau iri, tak memegahkan diri, dan sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Katakan ini, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Ia tidak pemarah dan tidak sakit hati. Amsal 13:10 katakan, keangkuhan membuat pertengkaran. Kau tak berselisih kecuali masalah harga diri. Amsal 16:5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Wow, ia tak akan luput dari hukuman. Yesaya 2:11-12, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Hanya ada Tuhan yang maha tinggi pada hari itu. Sebab Tuhan menetapkan satu hari menghukum semua yang congkak dan angkuh, semua yang meninggikan diri, supaya mereka direndahkan. Bagus, 3 orang suka. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kau ditinggikannya pada waktunya. Aku berkata menghinamu. Tapi jujur, sebenarnya jika kau sudah cukup lama, kau tahu Tuhan beri kesempatan untuk merendahkan diri. Tapi jika tidak, Dia lakukan untukmu, biasanya di depan umum, dan itu sangat menyakitkan. Jadi selagi bisa, aku sarankan lakukan sendiri secara pribadi. Kau benar Tuhan, aku salah. Amin. Nah, tinggi hati juga menyebabkan kita merasa harus selalu memberikan pendapat untuk hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Kau tahu, ada 3 firman Tuhan yang sangat jelas beritahu untuk kita pikirkan urusan sendiri. Jadi, berapa banyak kita suka masuk dalam urusan orang lain? Ayo, aku tak mau satu pun. Berapa yang seperti, ya. Dave dan aku dulu tinggal di sebelah pria lajang yang punya rumah besar, dan kami tak tahu kenapa pria ini ingin rumah dengan 4 kamar tidur seperti, kau tahu, buang-buang uang. Sekarang, ingatlah, kami bahkan tak tahu nama orang ini. Tapi, suatu hari kami keluar dan Dave atau aku berkata, ya mungkin dia berinvestasi, dan yang lain berkata, ya tapi dia bisa menemukan investasi yang lebih baik karena dia harus mengurus tempat ini. Jadi kami habiskan mungkin 10 menit membicarakan orang ini yang bahkan kami tak tahu namanya. Alkitab katakan dalam Roma 14 bahwa setiap orang akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya.
Tuhan tak akan tanya tentang orang lain, tak tanya tentang suamimu, tentang anak-anakmu, temanmu. Dia tanya tentang dirimu. Dan cara lain untuk menjauhkan stres dari hidup kita. Ayo, cara lain untuk menjauhkan stres dari hidup kita dengan cara menjauhi urusan orang lain. Kau bahkan tidak perlu punya pendapat untuk yang bukan tanggung jawabmu. Bahkan pendapat, ya kupikir, ya tak ada yang peduli apa yang kau pikir, dan tak ada yang mau tahu apa yang kau pikir. Satu-satunya waktu untuk berpendapat adalah waktu diminta, dan kita lakukan dengan hati-hati. 2 Tesalonika 3:11. Kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja tapi sibuk tak berguna. 1 Tesalonika 4:11. Suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus diri sendiri, dan bekerja dengan tanganmu. 1 Petrus 4:15. Janganlah ada di antaramu sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Kau tahu apa yang menarik tentang itu? Orang yang usil ada di daftar pembunuh, pencuri, dan penjahat. Aku baru perhatikan, kupikir, wow, itu pukulan berat. Kau tahu, kita tidak berpikir bahwa usil adalah masalah. Tapi, maksudku itu adalah masalah serius. Kadang aku harus berkata pada diriku, Joyce, itu bukan urusanmu, bukan urusanmu, bukan urusanmu. Ayo, selain aku siapa pernah punya masalah ini? Bukan berarti kita tak boleh mengoreksi mereka atau membantu mereka. Tetapi ada perbedaan dalam membantu seseorang dan coba masuk dalam urusan mereka yang harusnya tak perlu. Contoh bagus di Yohanes 21, mulai pada ayat 18. Ini Yesus bicara pada Petrus. Sesungguhnya ketika engkau muda, kau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja, tapi waktu kau tua, kau mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikatmu dan membawamu ke tempat yang tak kau kehendaki. Dia menyadarkan Petrus bahwa hal itu akan sedikit sulit bagi hidupnya sekarang daripada sebelumnya. Dan aku tak berpikir dia bicara tentang muda usia, tapi tentang muda di dalam Tuhan. Kau tahu, waktu kau muda dalam Tuhan, jujur, kau lakukan apa yang ingin kau lakukan dan berdoa agar Tuhan memberkati. Seringkali dia lakukan untuk jangka waktu tertentu karena dia membangun hubungan ayah dan anak yang penuh kasih denganmu. Tapi sama seperti waktu anak kita bertumbuh, kita tak mau harus terus merawat mereka sepanjang waktu. Kita ingin transisi pada satu titik di mana mereka berkata, Ibu, Ayah, apa yang bisa kulakukan? Jadi, Yesus berkata, ketika muda, kau ingin lakukan yang kau inginkan, tapi sekarang hal itu berubah dan aku akan memimpinmu pada hal yang mungkin tak menarik buatmu, tapi itu yang kubutuhkan. Dan dalam ayat 19 dikatakan, hal ini dikatakannya bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus disalib terbalik di kayu salib. Dan setelah mengatakan itu, dia hanya berkata, ikut aku. Sekarang, Petrus saat itu hanya perlu katakan, ya Tuhan. Tapi, Petrus berpaling, ia melihat murid yang dikasihi Yesus. Itu adalah Yohanes. Yohanes menulis kitabnya, dan dia menyebut dirinya berulang kali sebagai aku murid yang dikasihi Yesus. Sekarang, aku tahu kepribadian Petrus cukup baik untuk tahu dia sudah menguasai diri. Kau adalah murid yang disukai Yesus. Maksudku ini adalah orang seperti kita. Sedikit membuatku kesal dengar Yohanes katakan itu. Jadi aku bisa bayangkan bagaimana perasaan Petrus tentang itu. Maksudku, orang ini punya masalah seperti kita punya masalah jika berada dalam kelompok. Mereka cemburu, mereka berkompetisi. Dan kupikir, tahu kepribadian Petrus, dia mungkin mengalami kesulitan dengan meniru kembali. Kau tahu,
Yohanes bersandar pada Yesus saat makan malam dan mereka punya hubungan yang luar biasa dan Petrus selalu ingin itu. Jadi, dia mendapat kabar buruk bahwa menjelang akhir segala sesuatu sulit baginya. Dia melihat Yohanes dan ia berkata, waktu Petrus melihatnya katanya, "Yesus, bagaimana dengan dia? Apa yang akan terjadi padanya?" Ya, kau tahu kita tak senang jika kita mengalami kesulitan dan semua orang bersenang-senang. Setidaknya jika kita menderita, kita ingin teman juga ikut menderita. Dan Yesus berkata ayat 22, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu, kau ikut aku." Jadi Yesus berkata pada Petrus, "Pikirkan urusanmu, pikirkanlah ini 1 menit. Kita punya masalah, kita sudah punya masalah sangat lama. Mungkin kau wanita yang belum pernah berkencan selama 12 tahun. Dan temanmu yang tidak semenarik dirimu menurutmu, dia tak bisa mendapatkan para lelaki setelah sekian waktu. Jadi, kau tak suka. Dan kau mengasihi dia dengan kasih Tuhan, tapi kau tak menyukainya. Siapa yang tahu aku mencintaimu dengan kasih Tuhan? Aku tak mengerti, tapi aku mencintaimu dengan kasih Tuhan. Dan yang harus kau lakukan, kau tak harus cari tahu mengapa kau belum berkencan tapi dia sudah. Kau beritahu Tuhan bahwa itu tak adil. Kau harus ingat bahwa Tuhan punya rencana yang khusus untuk setiap pribadi dan sempurna untuk setiap kita. Dan kita harus berhenti melihat orang lain yang coba mencari tahu mengapa kita tak punya yang mereka punya. Pendeta pun juga bisa cemburu dengan pendeta lain karena dia punya gereja yang besar. Kau punya ini dan itu. Ya, kau tahu. Kau tahu setiap orang yang sukses akan selalu ada orang yang tidak suka melihatnya. Tahu mengapa? Cemburu. Hanya cemburu. Aku akan katakan dengan cara termanis dan terbaik yang aku bisa. Pikirkan urusanmu sendiri. Alasan ketiga mengapa kita coba mengatur orang adalah kita takut dimanfaatkan. Setelah mengalami pelecehan seksual oleh ayahku yang dia lakukan lewat mengendalikan, manipulasi dan kendali, dia tak memaksaku secara fisik, tapi dia membuatku takut. Dan ayahku mengendalikan semua yang terjadi di rumah. Apa yang ingin dia tonton itu yang kau tonton, kau makan apa yang dia ingin, kau bangun waktu dia bangun, tidur waktu dia tidur. Dan suatu ketika di tengah-tengah semuanya itu, aku mulai berjanji pada diriku. Waktu aku keluar dari sini, tak ada lagi yang boleh mengaturku. Jadi waktu kau bersumpah pada dirimu dalam hati, aku akan menikahi pria pertama yang datang dan dia seorang penipu dan pencuri. Dia selalu berbohong dan manipulatif. Jadi waktu aku melewati ayahku dan suami pertama, lalu Dave yang hebat muncul. Aku mengambil semua untuknya. Jadi ketika Dave ingin beri sedikit nasihat, atau sepertinya Dave sangat melindungiku. Jadi dia selalu memberitahuku agar aku tidak terluka. Seperti bagaimana keluar dari bathtub. Kau tahu hal-hal yang seperti lihat, aku menganggap seperti, kenapa kau selalu memberitahu apa yang harus aku lakukan? Tapi dia coba mencintaiku.
Tapi karena aku punya sesuatu dari masa lalu, aku tak bisa terima caranya. Aku selalu menganggap dia berusaha mengendalikanku, dan itu sama sekali bukan yang coba dia lakukan. Dan aku berbagi ini karena aku percaya banyak di antara kalian pernah disakiti di masa lalu. Dan kau mungkin melakukan hal yang sama sepertiku, kau mungkin sekarang pasangan suami istri, dan kau tak bisa menyalahkan pria baru atas semua yang pria lama lakukan. Ayo, karena itu tidak adil. Tidak adil melakukan itu. Lalu aku sampai pada titik di mana aku bertobat karena sumpah yang kubuat. Tak ada yang kendalikanku lagi, tak ada yang kendalikanku lagi. Dan aku harus kembali menyadari bahwa Tuhan menciptakan keteraturan kemanapun kau pergi. Dan kemanapun kau pergi, ada yang bertanggung jawab, ada yang punya wewenang, dan kau harus mau untuk berada di bawah otoritas. Dan aku berkhotbah saat ini adalah rumah Joel, dan dia duduk di sana, dan dia yang memegang kendali. Karena jika dia katakan untuk tidak lakukan sesuatu, maka aku tak lakukan. Dan kita harus mau berada di bawah otoritas. Dengarkan aku, ada banyak pemberontakan di dunia saat ini. Sulit dipercaya bagaimana orang-orang itu memberontak. Alkitab mengatakan pemberontakan adalah roh antikris. Kita harus berhati-hati dengan sikap yang merambat ke semua orang, bahwa tak ada yang dapat memerintahku, aku akan lakukan yang kumau. Waktu Tuhan menetapkan aturan, tak ada orang yang bisa mengendalikan orang lain, tapi itu agar ada kedamaian. Semua orang jelas tak bisa bertanggung jawab. Seseorang harus selalu menjadi yang terakhir dipanggil dalam segala sesuatu. Orang itu juga menjadi orang yang bertanggung jawab. Sekarang, mungkin tak ada dari kita yang punya masalah berada di bawah otoritas. Kau tahu, kau tak punya urusan dengan otoritas jika kau tak tahu bagaimana berada di bawah itu. Aku sangat lama bekerja dengan pria yang sulit untuk diajak bekerja sama. Dan dia tak adil dalam banyak hal. Dan Tuhan gunakan situasi itu untuk mengajariku bagaimana tunduk dan sopan dengan seseorang yang bertentangan denganku. Tapi aku belajar banyak dari pengalaman itu. Terkadang semua yang kau pelajari tak menyenangkan. Seperti dianiaya, aku belajar tidak menganiaya orang lain. Karena aku tahu rasanya. Karena itu, aku alami. Jika kau punya jiwa kepemimpinan, anggap dirimu pemimpin bukan bos. Karena jika kau berkata aku bos, kau bersikap seperti bos. Jika kau anggap dirimu pemimpin, maka kau tahu kau harus jadi contoh yang baik untuk orang lain. Bukan hanya beritahu mereka harus seperti apa, tapi pimpin mereka dengan contoh. Mereka harus seperti apa. Jadi kita bisa kendalikan karena kita takut dimanfaatkan. Atau hal yang keempat, kita bisa mengendalikan orang lain karena kita punya kepribadian yang kuat. Dan kepribadian kita, kepribadian yang diberikan Tuhan, memang berperan. Aku mendengar ada pria bernama Martin Lloyd-Jones yang dikatakan seorang guru Alkitab terbaik abad ini, dan dia guru Alkitab terbaik, dan dia cukup menarik. Di era itu, kau tak akan mendengar orang berbicara tentang ini, tapi dia bicara bagaimana kepribadian kita, bagaimana kita menangani suatu hal. Dan dia berkata, beberapa orang tidak akan selembut beberapa orang lainnya. Kau tahu, beberapa orang punya kepribadian yang lebih dalam, lebih melankolis, dan mereka akan lebih cenderung alami depresi, di mana orang lain, mereka seperti gelembung yang lewat setiap hari dan semuanya lelucon bagi mereka. Kau tahu, Dave bangun di pagi hari dan bernyanyi, dan aku bahkan tak ingin bicara atau melihat seseorang sampai aku minum kopi.
Amin. Seperti satu-satunya pribadi yang bisa aku ajak bicara pagi itu adalah Yesus. Jika kau memberiku waktu 1 jam, aku baik. Jadi, jika kau punya kepribadian yang kuat, kau harus hati-hati agar tetap berpendirian. Untuk tidak memberitahu setiap orang apa yang harus dilakukan, tahu kapan memegang kendali dan kapan waktunya kau harus dikendalikan. Amin. Sekarang, hanya ada satu hal dalam hidupmu yang Tuhan katakan untuk kau kendalikan. Dan itu dirimu. Jadi, daripada mengendalikan orang lain, kita lebih perlu pengendalian diri. 2 Timotius 1:7, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, tapi kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi jangan pernah berkata aku tak punya pengendalian diri. Kau mungkin tak gunakan, tapi kau punya. Semakin banyak kau gunakan, semakin mudah untuk digunakan. Paulus berkata tiap orang yang ikut dalam pertandingan menguasai dirinya. Mereka lakukan atlet yang baik, mereka mengamati waktu tidur, berolahraga, makan dengan cara tertentu. Kau tahu, dan dia berkata mereka lakukan untuk menangkan karangan bunga. Jadi kau berpikir tentang yang dilakukan olahragawan atau binaragawan, apa yang mereka lalui dengan berlatih untuk berdiri di panggung dan memamerkan otot mereka. Atau ingin mendapat karangan bunga atau pita atau piala. Mereka lakukan semua untuk itu, tapi dia berkata kita lakukan untuk hadiah yang tak dapat rusak. Jadi, jika mereka mau mendisiplinkan diri pada tingkat itu hanya untuk memenangkan sesuatu yang akan menjadi rusak ketika dibawa pulang, bagaimana seharusnya kita mau untuk mengendalikan diri agar mendapat apa yang Tuhan telah janjikan, yaitu hidup kekal bersamanya. Jadi 2 firman Tuhan dalam 1 Korintus 9:25-27, tiap orang yang turut ambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya, itu untuk mendapat mahkota yang fana, tapi kita untuk mendapat mahkota abadi. Jadi aku tak lari tanpa tujuan dan aku bukan petinju. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Versi Amplified Bible, tapi aku menggosok tubuhku. Namun aku pikir kita salah membaca ketika kita pikir dikatakan aku menggosok tubuhku. Di sini Paulus berkata, aku menggosok tubuhku. Ejaan yang sama, pengucapan berbeda. 1 Korintus 6:12. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semua berguna. Semua hal halal bagiku, tapi aku tak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Aku tak biarkan gula kendalikan, tak biarkan narkoba kendalikan, tak biarkan alkohol kendalikan, tak biarkan orang kendalikanku. Ayo sekarang, aku tak biarkan gangguan makan kendalikanku. Kita tak sadar terkadang betapa kuatnya kita dengan Tuhan di pihak kita. Aku dapat lakukan semua melalui Kristus yang beri kekuatan yang aku butuhkan. Semua orang ingin bebas dari mengendalikan orang dan keadaan. Kebebasan sejati datang dari dalam waktu kita berserah pada karya Yesus Kristus dan kuasa transformasinya dalam kita. Dia bisa ubah kita dari dalam keluar.